Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Bapak. Alhamdulillah, baik Bapak. Ya. Jadi semoga kita selalu diberikan keberkahan umur, kesehatan, dan kesempatan untuk selalu hadir di sekolah dalam hal menuntut ilmu. Oke? Pertama-tama pada pertemuan kita di pagi hari ini, sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Nah, karena kehadiran di sekolah adalah hal yang penting buat kalian, bukan hanya sekedar menuntut ilmu di luar, tetapi di sekolah ini yang perlu diperhatikan adalah kehadiran kita bersama. Oke, yang tidak hadir hari ini siapa? Sulastri, apa teman-teman kalian ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Bapak, Oke, alhamdulillah. kita nggak doa dulu, Pak. Oh iya. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya harapkan Ketua Kelas Rica untuk memimpin doa bersama dengan teman-temannya. Oke, silahkan Rica. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih Rica sudah memimpin doa untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Oke, tadi Bapak Guru sudah melakukan absensi dan mengecek kehadiran kalian semua. Alhamdulillah semua hadir pada kegiatan pertemuan kita hari ini. Nah, sebelum Pak Guru masuk tentang materi kita, apa ada yang masih ingat tentang materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ada, Pak. Yang lain, apa-apa materi kita pada pertemuan sebelumnya? Yuliana. Besar dunia, Pak. Oh iya, pintar. Terima kasih Rizky Arafiki. Muslimin, masih ingat materi kita minggu lalu? Tentang revolusi Amerika, Pak. Oke, pintar. Terima kasih atas jawaban Muslimin dan Rizky Arafiki. Menandakan bahwa itu materi kita pada minggu lalu kalian masih ingat sampai sekarang. Nah, materi kita hari ini itu menyangkut tentang perkembangan paham demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, dan pan-islamisme. Bisa didengar suara Bapak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, adapun agenda kita hari ini, kita akan membahas pada kompetensi dasar 3.5, yakni menganalisis hubungan perkembangan paham besar seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, pan-islamisme, dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Nah, subtemanya yakni perkembangan paham demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, dan pan-islamisme. Terus, adapun IPK-nya yang harus kalian capai, yang pertama yakni kalian harus mampu menjelaskan tentang paham-paham besar seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, dan pan-islamisme. Yang kedua, kalian harus mampu untuk menjelaskan ciri-ciri dari paham demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, dan pan-islamisme. Yang ketiga, yakni mampu menganalisis perkembangan paham demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, dan pan-islamisme. Yang keempat adalah menganalisis pengaruh dari kelima paham ini. Jadi selain
menjelaskan tentang latar belakangnya, menjelaskan ciri-cirinya, menjelaskan seperti apa perkembangannya. Nanti juga kalian harus mampu untuk menganalisis apa sih pengaruh yang ditimbulkan dari paham yang ada di dunia. Selanjutnya, metode yang kita gunakan hari ini yakni PBL, yakni Problem Basic Learning. Seperti itu ya. Nah, sebelum Pak Guru masuk di materi, coba kalian simak dua gambar ini. Apa sih yang kalian pikirkan tentang dua gambar ini? Yang di sebelah kiri kalian itu gambar bendera Cina. Yang di sebelah kanan itu tentang gambar KFC. Nah, apa yang kalian pikirkan tentang kedua gambar ini, anak-anak? Saya, Pak, saya. Oke, silakan Sulastri. Kalau bendera Cina itu saya ingat tetangga saya, Pak. Sipit-sipit Kenapa matanya, dengan tetangganya Pak. Sulastri? Sama dia, Pak, sama orang Cina, Pak, sipit-sipit. Oke. Terima Kalau kasih, gambar kedua Sulastri. itu, Pak, saya lapar, Pak. Itu makanan favorit saya, Pak. KFC Wow. itu asalnya dari Amerika kan, Pak, Mantap ya? dong. Ya, oke. Nah, mungkin masih ada yang lain? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, Dimas. Ya, Silakan. kalau saya pikirkan, Pak, kan Cina kan negara komunis, Pak, ya. Kok ada Ya, KFC, Pak, ya, di situ ya? Karena kan sekali. KFC itu kan punyanya Amerika, Pak, punyanya paham liberal gitu ya. Kok bisa ada KFC di Cina? Padahal Ya. kan antara komunisme dan sosialisme itu dengan liberalisme itu bertentangan, kayak gitu. Apakah mungkin Cina itu Oke. sistemnya tidak murni komunisme? Itu yang saya pikirkan, Pak. Oke. Kita berikan aplaus dulu untuk Sulastri dan Dimas. Pemikirannya luar biasa. Oke, jadi karena hari ini kita akan membahas tentang paham-paham yang ada di dunia, makanya Pak Guru tadi tampilkan kedua gambar ini. Jadi seperti yang dikatakan oleh Dimas tadi, bahwa Cina itu menganut paham sosialis komunis. Nah, sedangkan KFC ini adalah produk negara-negara liberal. Itu kan? Nah, berarti sekarang ini Cina sudah tidak murni dalam artian menganut sistem paham komunis dan sosialis, tetapi mereka juga tetap menjalankan sistem liberal. Paham sampai situ, anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Berarti orang Cina mau makan KFC juga ya, Pak? Iya, betul. Berarti Jadi sekarang walaupun di Cina pahamnya udah banyak ya, mereka- Pak? Kenapa, Sulastri? Berarti sekarang di Cina udah banyak-banyak KFC, McD gitu-gitu ya, Pak, ya? Ya, Udah betul terbuka sekali. ya, Pak, ya, negaranya ya, Pak? Iya. Oke, sampai situ bisa dipahami kan? Oke, Bisa, kita Pak. lanjut ya. Nah, ada 5 ideologi besar yang ada di dunia. Yang pertama adalah liberalisme, yang kedua adalah sosialisme komunisme, yang ketiga adalah pan-islamisme, dan yang keempat adalah demokrasi, dan yang kelima adalah nasionalisme. Nah, apa sih itu liberalisme? Dalam bahasa Latin, liberalisme itu artinya adalah bebas. Adalah sebuah ideologi atau pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan kesamaan hak adalah nilai politik yang utama. Nah, orang yang biasa memprakarsai tentang paham liberalisme ini adalah Jean-Jacques Rousseau, adalah salah satu tokoh yang kemudian mengilhami lahirnya ideologi liberalisme. Yang kedua, sosialisme atau komunisme. Nah, paham sosialisme ini kemudian menekankan hak kebebasan komunitas dari kemiskinan dan ketidakadilan. Tokoh yang paling terkenal akan paham sosialisme dan komunisme ini adalah Karl Marx. Seorang tokoh yang paling berpengaruh dalam paham sosialisme. Dan selanjutnya, pan-islamisme. Yakni inti gerakan pan-islamisme ini adalah Islam lemah menghadapi dominasi Eropa
karena umatnya menyimpang dari ajaran sejati. Itu. Jadi fokus gerakan pan-islamisme ini itu kemudian memfokuskan gerakannya pada ajaran-ajaran agama Islam. Nah, tokoh yang paling terkenal di sini itu adalah Jamaluddin Al-Afghani. Itu dan sangat merupakan tokoh yang paling berpengaruh dalam paham atau ideologi pan-islamisme. Terus, demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Nah, dalam sistem demokrasi, pemerintah memberi ruang yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya bagi individu untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, tokoh yang paling dominan, yang pertama kali mengatakan adalah demokrasi itu adalah kebebasan, yakni Aristoteles. Dan yang terakhir adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap sosial dan politik dari beberapa kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan bahasa, kebudayaan, dan wilayah, serta memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Nah, di sini Pak Guru menampilkan dua tokoh. Yang pertama sebelah atas itu adalah Napoleon Bonaparte. Yang kedua adalah Sutomo, yakni pendiri organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Nah, keterkaitan antara kedua orang ini secara langsung tidak ada, tapi paham nasionalisme itu muncul khususnya di wilayah Eropa karena negara-negara Eropa itu bersatu melawan penindasan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Sedangkan Sutomo itu kemudian memprakarsai pendidikan organisasi Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan di Indonesia untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita untuk bisa merdeka dari penjajah Belanda. Sampai situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Pak. Paham. Oke, kita lanjut ya, anak-anak. Nah, sebelum kita teruskan, saya mau bertanya kepada kalian semua anak-anak. Dari kelima ideologi yang kita bahas tadi, apakah bangsa ini menganut salah satu dari ideologi tersebut? Oke, silakan angkat tangan yang Saya, Pak. memberikan jawaban. Oke, silakan Rica. Oke, nasionalisme, Pak. Oke, alasannya apa Rica? Karena di Indonesia, Pak, kita kan ada pemilu ya, Pak. Pemilu itu Ya. kan demokrasi kan untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, Pak. Nah, salah satunya yang terapkan Indonesia itu adalah kita menerapkan pemilu, Pak. Begitu, Pak. Oke, jawaban yang sangat cerdas. Kita berikan Terima aplaus kasih, dulu Pak. untuk Rica. Oke, masih ada yang lain? Saya, Pak. Apa? Rizky Aditya. Ideologi kita kan Pancasila, Pak. Tapi Ya. tadi tidak ada Pancasila, Pak. Jadi kayak mana, Pak? Oke. Jadi ideologi yang diterapkan di Indonesia yakni ideologi Pancasila. Kenapa? Karena pada dasarnya bahwa ideologi Pancasila ini merupakan jatiluhur bangsa Indonesia. Jadi Indonesia itu kemudian tidak menganut kelima ideologi ini. Jadi Indonesia itu memiliki ideologi tersendiri. Oke, bisa dipahami sampai situ anak-anak? Bisa, Pak. Berarti jawaban saya salah ya, Pak. Maaf ya, Pak. Tidak salah, itu apa ya istilahnya, dalam hidup ini tidak ada yang salah. Jadi Rica jangan patah semangat ya. Siap, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Tapi tadi Aidit. Pak dibahas demokrasi, Pak. Bukannya Indonesia Ya. juga menganut demokrasi ya? Menyangkut tentang demokrasi di dalam ideologi Pancasila itu tetap menganut sistem demokrasi tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan sistem demokrasi yang ada. Jadi ada sendi-sendi demokrasi yang tetap diaplikasikan. Bisa dipahami muslimin? Pak, bisa.
Oke. Nah, kita lanjut ya pertanyaan kedua. Nah, mengapa sih Indonesia kemudian menerapkan paham atau ideologi Pancasila ketimbang salah satu dari 5 ideologi yang kita bahas? Nah, jawaban ini hari ini tidak usah kalian ucapkan, tapi Pak Guru sudah siapkan link Jamboard. Itu Pak Guru sudah kirimkan di WhatsApp grup ya anak-anak. Iya, Pak. Oke, sudah bisa dilihat linknya? Sudah. Sudah, Pak. Oke, silahkan tuangkan jawaban kalian di dalam situ. Nah, yang pertama sudah menjawab Rizky Arapiki, sudah ada jawabannya. Nah, jawaban yang kedua Richard, sudah ada masuk. Sulastri juga sudah. Oke, jadi luar biasa anak-anakku sekalian, pemahaman kalian tentang paham ideologi Pancasila yang kemudian diterapkan di Indonesia. Oke ya, kita lanjut. Nah, setelah tadi Pak Guru sudah membahas awal tentang paham-paham besar yang ada di dunia, itu kemudian kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok pada pertemuan kita hari ini. Nah, kelompok pertama itu berisi atau beranggotakan Dimas, Royanti, dan Rica. Yang dibahas itu adalah paham nasionalisme. Kelompok 2 yakni Sulastri dan Mary yang membahas tentang liberalisme. Dan kelompok 3 yakni Ria Puspitasari dan Rizky Aiditya. Kelompok 4 membahas tentang demokrasi, yakni Yuliana Sulastri dan Rizky Arafiki. Terus kelompok 5 membahas tentang pan-islamisme. Anggotanya di dalam itu adalah Muslimin, Maria Anika, dan Obi. Obi dari tadi saya tidak dengar suaranya. Obi? Bentar, Pak. Oh iya, oke, siap. Lagi pusing, Pak. Pusing kenapa, Obi? Kehujanan, Pak, kemarin. Aduh, harusnya kalau hujan itu silakan berteduh. Jangan memaksakan diri. Buat ongkos sekolah, Pak. Beli paket data. Oh, siap. Oke, tetap jaga kesehatan ya, Obi. Semoga cepat sehat. Siap, Oke. Pak. Jadi, kelompok ini ada yang sudah mengingat semua? Sudah ingat semua teman-teman kelompoknya ya? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. kita lanjut. Nah, petunjuk diskusi kelompok kita hari ini. Jadi, silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, silahkan dulu duduk. Silahkan bergabung dengan kelompok masing-masing. Jadi, usahakan kelompoknya itu ditata dengan rapi. Jangan mendorong kursi. Ini yang biasa terjadi ya. Jadi usahakan kita tetap tenang. Oke. Nah, setelah kalian berkumpul, silakan berdiskusi dengan teman satu kelompok kalian mengenai topik yang akan kalian bahas. Nah, topik yang akan kalian bahas itu sesuai dengan nama kelompok kalian. Nah, apa-apa sih yang akan kalian bahas di dalam kelompok kalian? Itu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ciri-ciri paham yang kalian diskusikan, yang ketiga bagaimana perkembangannya, dan yang keempat adalah bagaimana pengaruh yang ditimbulkan atau dampak yang ditimbulkan. Oke? Nah, selanjutnya setelah berdiskusi dengan teman kelompok kalian, silakan tuangkan dalam LKPD. Nah, oke. Rizky Arafiki, silakan dulu bagikan kepada teman-temanmu LKPD. Ini ya, jadi Pak Guru sudah siapkan LKPD-nya. Nah, ini contoh LKPD sengaja Pak Guru tampilkan di PowerPoint ini. Jadi, sudah lihat semua LKPD yang Rizky Arafiki ada bagikan kepada kalian semua? Sudah, Pak. Sudah? Oke, jadi
Waktu diskusi Pak Guru berikan sekitar 10 menit untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD yang Rizky Arafiki tadi bagikan. Jadi silahkan berdiskusi. Bagaimana kelompok 1? Apa ada kendala? Tidak, Kelompok Pak. 1? Tidak, Pak. Aman? Aman. Aman. Pak, aman. Oke. Jadi apabila ada Nanti. kendala, silakan angkat tangan ya, sampaikan ke Pak Guru. Tidak usah bertanya ke kelompok lain, agar Siap, Pak. situasi dan kondisi diskusi kita hari ini itu bisa kondusif. Nah, kelompok 2 bagaimana? Pada masalah yang dihadapi? Aman, Tidak ada, Pak. Pak. Aman, Pak. Mary baik Oke, kok orangnya, aman. Pak. Oke, terima kasih informasinya Sulastri dan Mary. Oke, Pak Guru tadi hampir lupa. Karena hari ini itu Pak Guru izinkan kalian membawa HP. Sumber yang kalian gunakan selain modul yang Pak Guru ada kirim di WhatsApp grup dan buku paket yang ada di depan kalian, silahkan juga cari bahan-bahannya di internet ya. Tetapi dengan catatan, ketika ada kalian dapatkan, jangan langsung copy paste masuk di LKPD ini, tapi bahas dulu dengan teman-teman kalian, kaji dulu apakah sumber ini valid atau tidak. Jangan hanya sekedar kopas. Tahu kopas kan? Alias copy paste. Bisa dipahami? Paham, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, bagaimana kelompok 3? Apa ada kendala yang dihadapi? Enggak ada, Pak. Mau tanya, Pak. Mau bertanya. Ya, Rizky Aditya. Komunis dengan sosialisme itu sama, Pak ya? Iya, sama. Iya, Pak. Jadi sosialisme dan komunisme itu adalah suatu paham yang pada dasarnya ingin berusaha untuk menuntaskan kemiskinan secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan orang lain, seperti itu. Kan benar aku Ria, sama loh. Kenapa terjadi perdebatankah di kelompok kalian? Dia bilang beda, Pak katanya. Iya, Pak. Sama Aidit, Mak. Kita, Mak, baku hantam. Waduh, jangan dong satu kelompok gitu, tidak boleh. Oke ya, jadi tetap semangat ya berdiskusinya. Semangat, Pak. Kelompok. Oke, lanjut. Kelompok 4, apa ada masalah? Tidak, Pak. Oke. Semangat dong, Obi. Walaupun Siap, Pak. kondisinya kurang sehat, harus tetap semangat diskusi ya. Ya. Di kelompok 5, Pak. Oh iya. Sorry, Pak Guru lupa. Oke, lanjut. Nah, jadi kegiatan diskusi di kelompok sudah selesai. Jadi saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusi pada pertemuan kita hari ini. Jadi dimohon kelompok lain itu silahkan menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Oke, Richa, silahkan. Iya, Pak. Nanti Dimas yang memaparkan materinya, Pak. Saya jadi moderator. Ya, Dimas ya. Sama Royanti, Pak. Saya jadi moderator. Saya Ya. nyatet aja, Pak. Oke, siap. Kita udah bagi pembagian tugas, Pak. Saya moderator, Pak Royanti jadi notulen, Dimas jadi pemateri, Pak. Oke, siap. Siap. Silakan, Buka ya, Pak. silakan. Ya, baik. Terima Baik, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Rica. Pagi. Selamat pagi. Kami di sini, salah. Mohon maaf, teman-teman. Izinkan kami di sini untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami. Untuk mengefekkan waktu, saya mempersilakan teman saya Dimas untuk memaparkan materi kita tentang nasionalisme. Oke, silakan Dimas.
Yuk, Dim, ngomong, Dim. Oke, baik. Terima kasih Lica sudah memberikan saya kesempatan untuk bicara. Terima kasih juga untuk Pak Amran. Eh, Kelompok kami mendapatkan tugas yaitu tentang ideologi nasionalisme. Yang saya temukan, yang saya dapatkan bahwa ternyata nasionalisme adalah sebuah ideologi yang yang mengatakan bahwa sebagai wujud cinta tanah air dari suatu bangsa gitu ya, makanya dikenal dengan nama nasionalisme gitu ya. Nah, tadi ketika ketika Bapak Amran menjelaskan ada dua orang tokoh, yaitu ada tokoh Napoleon Bonaparte yang dimana menjadi pemicu semangat negara-negara Eropa untuk nasionalisme. Lalu juga ada tokoh yang kedua, yaitu tokoh yang bernama Sutomo, di mana Sutomo ini adalah salah satu pencetus organisasi awal di Indonesia, di mana organisasi itu bernafaskan nasionalisme. Itu yang saya dapatkan dari kelompok kami. Oke, Terima kasih, luar Dimas. biasa penampilan dari kelompok 1. Tepuk tangan dong untuk kelompok kami. Oke. Hebat ya Rica. Dimas. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih teman-teman. Pak, mau nanya Pak. Pak, mau nanya sama kelompok 1 Pak. Pak, Oke, silakan Obi. kalau yang ultranasionalisme itu apa sih Pak? Saya pernah dengar ultranasionalisme, saya kira merek susu. Jadi apa itu yang maksud dengan ultranasionalisme? Itu Ultramek kali, Obi. Ultranasionalisme apa? Kelompok 1? Boleh saya menjawab, Pak Bapak? Ayo Dimas, ayo semangat Dimas. Ya, jadi kalau ultranasionalisme itu adalah, kalau tadi kan nasionalisme adalah wujud cinta tanah air gitu ya, tanpa merendahkan negara lain. Nah, kalau ultranasionalisme itu adalah wujud cinta tanah air, tapi secara berlebihan. Berlebihannya bagaimana? Berlebihannya itu adalah merendahkan negara lain. Sebagai contoh, kita pernah punya pengalaman yaitu ideologi fasisme. Fasisme itu kan ideologi yang termasuk ultranasionalisme, di mana dia itu membanggakan negaranya tetapi meremehkan bangsa lain. Dalam hal ini Yahudi seperti itu. Itu yang saya tangkap, Bapak Amran dan Obi. Terima kasih. Ya, Jawaban jadi yang sangat berlebihan ya, luar Pak? biasa dari Berarti- Dimas. Ultra itu berarti berlebihan ya Pak? Iya, Nah, betul sekali Obi. Jadi biar Pak Guru tambahkan ya. Jadi ultranasionalisme itu adalah suatu nasionalisme yang pandangannya secara ekstrim. Itu intinya bahwa ultranasionalisme di sini itu kita memiliki suatu perasaan cinta terhadap tanah air kita secara berlebihan atau sangat-sangat besar. Namun kita tidak menganggap negara lain itu sebuah negara yang bagus atau baik. Jadi kita menganggap rendah. Pak Guru kasih contoh ya dalam kehidupan kita, dalam diri kita sendiri. Nah, kita terlalu membangga-banggakan diri kita, tetapi selalu menganggap rendah orang lain atau menganggap remeh orang lain. Itu maksudnya ultra nasionalisme. Jadi bisa dipahami itu, Obi? Ya, terima kasih Pak. Tadi Oke. Oke, jadi itulah penampilan diskusi kita hari ini. Kita berikan aplaus kepada kelompok yang presentasi hari ini. Ya Pak, kelompok 1 Pak. Tepuk tangan Pak yang keras Pak, teman-teman yang keras. Oke ya, jadi demikianlah presentasi diskusi kita pada hari ini. Kita lanjut pada kegiatan refleksi. Nah, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Coba, Muslimin, apa yang didapatkan hari ini? Ya Pak, hari ini saya mendapatkan banyak pengetahuan, terutama tentang ideologi-ideologi atau pandangan-pandangan yang ada di, atau pemikiran-pemikiran yang ada di dunia. Ternyata Indonesia itu ideologinya beda sendiri dari yang dijelaskan oleh Bapak tadi, yang 5 tadi Pak. Gitu. Kita punya ideologi Pancasila, jadi kita tidak ngikut ke 5 ideologi yang Bapak jelaskan sebelumnya. Oke, jawaban yang luar biasa dari Muslimin. Terima kasih, Muslimin. Oke, lanjut. Sama-sama, Pak. Nanti dapat nilai Apa A sih ya, yang Pak. Kenapa, Muslimin? Nanti dapat nilai A ya, Pak. Siap, insya Allah. Selama Muslimin rajin datang di sekolah, rajin belajar. Oke, Muslimin? Nah, yang kedua, apa yang paling menarik menurut kalian dari kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan. Saya, Pak.
Oke, Royanti, silahkan. Banyak gambarnya, Pak, jadi cepet paham. Oke. Selain itu, apa masih ada? Saya Saya, Pak. Pak. Kelompok belajarnya Mas. bagus-bagus, Pak. Iya, jadi memang Oke. kita di sini yang saya dapatkan, kita memahami berbagai macam ideologi yang ada di dunia. Dan ternyata Indonesia itu tidak masuk dalam dari kelima atau beberapa ideologi yang ada Bapak sampaikan. Tetapi di dalam Pancasila itu ada mengandung nilai-nilai dari masing-masing ideologi. Contoh di dalam tadi demokrasi. Demokrasi itu ada di dalam sila keempat. Kemudian kalau tidak salah di sila keberapa itu juga ada mengandung unsur sosialisme seperti itu. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa Pancasila merupakan hasil gabungan-gabungan dari berbagai macam ideologi yang kemudian juga berasal dari intisari nilai-nilai kehidupan yang ada di Indonesia. Itu yang saya pelajari, Pak. Oke, terima kasih Dimas. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Dimas, Royanti, Rizky Arafiki, dan Muslimin, serta yang lain telah berpartisipasi memberikan hasil pemikirannya dari pertemuan kita hari ini. Oke, selanjutnya, nah, kita akan melakukan kegiatan evaluasi ya anak-anak. Nah, ada link Google Form tentang kegiatan evaluasi kita pada hari ini. Pak Guru sudah kirimkan di WhatsApp grup kita. Dan silahkan kalian jawab di dalam Google Form itu, waktunya kurang lebih sekitar 15 menit. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, terlebih dahulu kita melakukan kegiatan evaluasi. Oke, silahkan dikerjakan dengan Udah tenang. ulangan aja, Pak. Pak, udah ulangan aja, belum ngerti saya, Pak. Oh, belum mengerti, Obi? Ya, Pak. Oke, bagian mananya, Obi? Boleh buka buku nggak, Pak, ngerjainnya? Tidak boleh. Ini kan evaluasi tentang hasil pembelajaran kita hari ini. Oke, Pak. Oke, jadi yang ditanamkan di sini adalah pertama sifat kejujuran dari kalian semua. Yang kedua adalah pemahaman kalian tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami, Obi? Ya, Pak. Oke. Oke, saya lihat di Google Form sudah selesai semua mengerjakan. Nah, terima kasih atas partisipasi buat kalian semua dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Harapan Pak Guru adalah tetaplah semangat di dalam menuntut ilmu, karena pada dasarnya bahwa ilmu itu bisa memberikan faedah yang luar biasa untuk diri kita pribadi dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pesan terakhir dari Pak Guru sebelum Pak Guru mengakhiri pertemuan kita hari ini adalah tetaplah semangat dalam belajar dan berkarya. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Minggu depan Jadi- kita belajar apa, Pak? Oke, minggu depan kita belajar tentang dampak yang ditimbulkan dari paham-paham yang ada di dunia terhadap wilayah Asia dan Afrika. Jadi negara itu negara yang kita bahas itu ada 4. Yang pertama adalah Turki, yang kedua adalah India, yang ketiga adalah Mesir, dan yang keempat adalah Filipina. Jadi pengaruh paham-paham yang ada di dunia terhadap negara-negara yang ada di kawasan Asia, Afrika. Oke, bisa dipahami semua anak-anak? Bisa, Siapa, Pak. Pak? Oke, Apa? terima kasih. Oke, silahkan Ria. Sebelum kita akhiri, pimpin doa terlebih dahulu. Ya, Sebagai Pak. sebuah penutup kita pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah belajar sejarah hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Ria. Oke, Sama-sama, Bapak. jadi seperti yang Pak Guru tadi sampaikan, materi kita pada pertemuan berikutnya adalah tentang
demokrasi di wilayah paham di dunia terhadap wilayah Asia dan Afrika, khususnya keempat negara. Pak Guru harapkan silahkan kalian mempelajari di rumah, baik dari buku maupun sumber-sumber internet, agar pada pertemuan kita selanjutnya itu bisa maksimal lagi. Jadi, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.